Aku mencintaimu, Angela, ucap Lucio lirih. Meski dia tahu Angela hanya pura-pura tidur, pria itu tetap merapikan selimut sampai sebatas bahu. Tak lupa Lucio membungkuk, lalu mengecup sisi wajah Angela cukup lama, sampai Angela mencengkeram jemarinya sendiri di balik selimut. Terima kasih karena masih hidup di dunia ini, bisik Lucio. Sekali lagi, dia kini mengecup telinga Angela, kemudian beranjak dari ranjang, hingga dia tak melihat saat seluruh permukaan kulit Angela meremang. Lucio tak pergi, dia lebih dulu mengatur suhu ruangan supaya hangat, kemudian merebahkan dirinya di atas sofa. Di sisi lain, Diego baru bisa menidurkan Ara setelah dia membicarakan tentang materi debat besok. Ternyata jagoan kecil Tuan Lucio masih hidup dan tumbuh begitu sempurna, gumam Diego mengusap kepala Ara, menyingkirkan helaian rambut pirang itu dari sisi wajah mungil di depannya. Diego beranjak, tapi gerakannya yang hendak pergi meninggalkan kamar berhenti pada 2 botol putih di atas nakas. Terdapat pula gelas yang isinya sudah habis setengah. Pria itu meraih kedua botol. Dia buka satu persatu untuk melihat isinya. Diego tahu itu adalah obat yang selalu Lucio bawa, obat penenang, satunya lagi obat pusing. Selama ini Diego sudah melarang Lucio mengkonsumsi 2 obat itu. Entah berapa botol yang Lucio habiskan dalam 1 bulan. Tuan masih meminumnya, gumam Diego melihat sisa pil yang ada di dalam botol. Hanya tersisa sedikit. Semoga kehadiran Nona Angela bisa membuat Tuan tidur nyenyak tanpa membutuhkan obat-obatan ini. Diego sudah menganggap Lucio bagian dari keluarganya. Dia tentu merasa sedih setiap kali melihat Lucio begitu mudah meminum pil setiap malam. Bahkan di saat tertentu, ketika emosi Lucio tidak stabil, obat penenang adalah andalannya. Suara erangan dan kesakitan mulai menyapa telinga Lucio. Pria itu rupanya tertidur dengan sendirinya. Ketika sedang merebah di atas sofa, Lucio menoleh ke ranjang Angela. Lucio segera mendekat. Dia melihat Angela menggigil di balik selimut, kemudian ditempelkan punggung tangannya di dahi Angela. Demamnya semakin tinggi, gumam Lucio dengan ekspresi khawatirnya. Lucio mengusap kepala, lalu pipi Angela mencoba membangunkannya. Angela, apa kamu mendengarku? Angela membuka mata lemahnya. Setidaknya Lucio tahu kalau Angela masih bisa tersadar. Kamu harus minum obat. Lucio dengan telaten menyiapkan obat demam yang memang seharusnya diminum 4 jam sekali jika mengalami demam berkepanjangan. Angkat punggungmu sedikit. Lucio membantu Angela untuk mengangkat tubuhnya sedikit, kemudian menyuapi 2 butir obat. Tak lupa 1 gelas air putih. Dia paksa Angela menghabiskan supaya tidak sampai kekurangan cairan tubuh. Angela begitu patuh ketika Lucio kembali menidurkannya dengan hati-hati. Dia tak bisa menolak apalagi menyingkir. Apa yang kamu rasakan sekarang? Tanya Lucio sembari menyelimuti tubuh Angela lagi. Dingin, jawab Angela jujur. Lucio mencoba berpikir cepat, setidaknya sebelum dia memutuskan membawa Angela ke dokter. Dia mencoba untuk menyembuhkan sendiri lebih dulu. Ide pun terlintas. Lucio akhirnya melepas kop tebalnya. Bukan hanya itu, dia juga melepas kaos hingga mata Angela sudah lama tak melihat Lucio. Dia memilih langsung memejam. Jangan lakukan, ucapnya resah. Tak ada jawaban. Sampai 2 detik kemudian Angela merasa ada yang naik
ke atas ranjang, bahkan menggeser selimutnya. Wanita itu sedikit mengintip, ternyata sudah mendapati Lucio masuk ke dalam selimutnya. Bukan hanya itu, kepalanya begitu mudah dipindahkan dari bantal ke lengan kekar Lucio. Sungguh aroma tubuh Lucio masih melekat di indera penciuman Angela, membuat jantungnya yang sempat normal kini harus berdetak cukup kencang. "Apa begini hangat?" tanya Lucio setelah memposisikan Angela dalam dekapannya. Mulut Angela rasanya keluh untuk jujur kalau dia merasa nyaman dengan posisi ini, tapi diamnya Angela membuat Lucio berpikiran sebaliknya. Masih menggigil, Lucio kini menjauh sedikit. Dia meraih salah satu sisi Angela, sebuah yang lama tidak mereka rasakan. Lucio mulai hanya 1 detik, tapi sudah membuat dadanya memanas. Tidak bisa, Lucio tak bisa. Hanya itu, apalagi bibir pucat itu masih diam di sana, serta tatapan Angela pun tak menyingkir dari matanya. "Aku beri rasa hangat yang lebih cepat dari sekedar berpelukan," bisik Lucio. Lucio kembali. Tidak, dia perlahan tapi semakin lama semakin tak terkendali. Dia rindu, sungguh rindu. Angela hanya bisa terkejut dengan situasi ini. Kedua tangannya mencengkeram pakaiannya sendiri ketika lidah Lucio yang mulai membelit. Kegiatan itu nyatanya mulai menyingkirkan hawa dingin di tubuh Angela, bergantikan percikan rasa panas yang meletup secara teratur di seluruh saraf aktifnya. Angela pikir Lucio akan mulai. Itu adalah adegan yang sering Lucio lakukan dulu, tapi ternyata pria itu "Apa masih kedinginan?" tanya Lucio benar-benar khawatir. Wajah Angela memerah. Wanita itu mengangguk sembari mengatur nafasnya yang masih naik turun. Dahi Lucio berkerut. "Belum." Angela mengerjap cepat. Tidak ada jawaban. Dia tadi salah. Wanita itu langsung menggeleng. Sudah sangat panas," jawabnya gugup. Lucio menahan bibirnya untuk tidak menertawakan wajah Angela yang memerah dan menggemaskan itu. "Tidurlah, aku tak akan membiarkan kamu kedinginan." Lucio langsung menarik Angela untuk masuk ke dalam dekapannya, bersandar di dadanya, dan merasakan betapa hangat tubuhnya. Lucio sudah menahan sekuat tenaga untuk tidak melakukan hal yang lebih dari ini. Dia tidak mau membuat Angela semakin membencinya. Dia tak ingin Angela mengira kerinduannya hanya sebatas perpaduan di atas. Lucio terus mengusap punggung Angela. Beberapa kali pula dia mengecup puncak kepala istrinya yang selama ini dia sangka sudah meninggal. "Ya Tuhan, belum 24 jam bertemu, dia sudah membuatku ingin memeriksa jantung," bisik Angela dalam hatinya. Lucio terus melakukan itu sampai akhirnya merasakan nafas Angela yang mulai teratur. Baru setelahnya Lucio menghentikan usapan di punggung Angela. Sepanjang menit hingga jam, Lucio masih tetap pada posisinya. Dia tetap membuka matanya, memastikan Angela tidak menggigil dan demam tinggi seperti tadi. Esok harinya, bahkan matahari sepertinya sudah cukup tinggi, memancarkan cahaya di atas kota Chicago. Angela baru terbangun. Dia pikir ada Lucio di sampingnya, tapi ternyata Angela hanya menemukan kot tebal milik Lucio yang tergeletak di sisi ranjang. "Syukurlah tubuhku tidak sesakit semalam,"
ucapnya seraya mengulat. Angela menyibakkan selimutnya, lalu menurunkan kedua kaki memakai sandal bulu berwarna hitam dengan logo hotel yang dia tinggali sekarang. Meski belum sepenuhnya pulih, setidaknya dia tak lagi demam dan pusing. Wanita itu pun berniat membersihkan diri, tapi ketika dia baru bergerak ke kamar mandi, Angela melihat ada nampan dengan tutup di atasnya. "Apa itu sarapan untukku?" tanyanya pada diri sendiri. Dia pun mendekat, lalu membuka tutupnya. Satu porsi sarapan bisa Angela temukan di sana. Sedap, cacing di perut Angela seakan mulai bereaksi. Isinya masih fresh, bahkan asapnya pun masih terlihat. Besar kemungkinan Lucio pergi belum lama dari ini. Angela masih mengedar pandangan dan menemukan jam dinding di depan ranjang. Sudah jam 8. Di mana Aaron? Wanita itu meraih gelas berisi susu hangat. Ups, ada secari kertas yang tersembunyi di bawah gelas. Angela pun membuka kertas itu. "Minum obat 1 butir yang ada di sisi nakas. Jangan lupa habiskan sarapan. Minum yang banyak. Aaron aman bersamaku. Dia sudah bersiap untuk pertandingan hari ini. Jika merindukanku, kirim pesan ke nomor ini. Suami tampanmu." Angela menarik nafasnya yang mendadak bereaksi, ya semacam melonjak gembira. Wanita itu hanya bisa menjepit bibirnya dengan pipi bersemu merah. "Oke, aku akan menghabiskan semuanya." Angela pun menunda mandinya. Dia memilih menghabiskan sarapan lebih dulu. Jujur dia juga merasa lapar. Kebetulan pula sarapannya masih hangat. Turnamen of Championship berskala internasional segera dimulai. Suasana di gedung lantai 2 The Langham Chicago Hotel mulai padat. Penonton yang rata-rata orang tua para peserta sudah duduk rapi di depan panggung. Juri pun begitu siap duduk di singgasana mereka, membiarkan MC memulai acara dan memperkenalkan satu persatu juri di sana. Sedangkan peserta lomba akan duduk di backstage untuk menunggu giliran, termasuk Aaron. Dia duduk dengan resah di sofa green, memandang ke layar TV yang menampilkan kondisi di atas panggung. Tak ada Angela. Lucio membiarkan Angela tidur sampai benar-benar sembuh. Jadi yang menunggu Aaron adalah Diego. Dia berperan sebagai wali dan penyemangat Aaron. Untung saja anak itu tidak merengek karena ibunya tidak ikut ke dalam gedung. "Aku harus membawakan piala kemenangan untuk Mama," ucap Aaron pada Diego. Diego tersenyum. Dia yang tadi berdiri di samping Aaron kini memilih duduk di samping Aaron. "Paman suka dengan semangatmu," ucap Diego mengusap kepala Aaron. Sentuhan itu nyatanya mampu membuat Aaron merasa lebih baik. "Dan mungkin saja kalau kamu pulang membawakan piala, kamu akan membawa papa baru juga," lanjut pria dewasa itu. Dahi Aaron pun berkerut. "Papa baru? Siapa?" Diego melirik ke arah layar, di mana nampak Lucio duduk di kursi juri bersama juri lainnya. "Nanti kamu akan tahu." Satu persatu peserta debat mulai bersaing di atas podium. Juri juga begitu teliti menilai setiap peserta yang ada di sana, sampai akhirnya Aaron mendapat giliran bertanding. Diego mengantar Aaron sampai ke pintu backstage. Saat Aaron melangkah ke lantai panggung, "Semangat jagoan Mama!" teriak Angela maupun tangkap. Aaron tentu langsung melambaikan tangannya penuh kebahagiaan karena sang ibu akhirnya menonton debat di hari pertama. Angela
duduk tak jauh dari kursi juri. Dari sini dia baru mengerti kenapa Lucio ada di lokasi yang sama dengannya. Jodohkah? Angela justru salah fokus melihat sosok Lucio dari samping yang masih sama tampannya seperti dulu. Detik demi detik mulai Aaron kuasai. Pria kecil itu begitu memukau juri dengan keahlian bicaranya serta banyaknya wawasan yang dia miliki. Di bawah sana, Lucio rasa bangga memiliki seorang anak seperti Aaron. Papa tidak akan pernah melepasmu lagi, Aaron. Papa tak akan membiarkan mamamu pergi lagi. Kita harus bersama setelah ini, apapun rintangannya, bisik pasti Lucio dalam hatinya. Lelah seharian pun akhirnya terbayar, di mana juri mulai menilai siapa saja peserta yang bertahan untuk babak berikutnya, juga peserta yang harus pulang hari ini. Selamat untuk Aaron, perwakilan dari Los Angeles yang lulus untuk maju di tahap debat selanjutnya, seru MC di atas panggung. Angela yang ada di backstage pun berteriak senang, lalu memeluk anaknya yang duduk di sampingnya dengan begitu bangga. Anak mama hebat sekali, mama saja kalah dengan kecerdasan otakmu. Ya, karena dia mengikuti otak ayahnya. Lucio entah dari mana mendadak ada di depan Angela dan Aaron. Percaya diri sekali, gumam Angela berpaling ke arah lain. Melihat Lucio berada di sana, Diego pun memilih menghindar, membiarkan sepasang keluarga itu kembali mengikat hati masing-masing. Lucio kini berjongkok untuk menyamai tinggi Aaron. Dia mengusap kedua lengan Aaron. Kamu ingin hari ini paman ajak kemana? Mata Aaron seketika melebar. Sungguh, aku akan diajak pergi oleh paman tampan. Lucio mengangguk pasti, mengabaikan raut Angela yang nampak ingin protes. Aku akan membawa kemanapun yang kamu mau, ucap Lucio. Ye, aku senang. Aaron mengangkat kedua tangannya dan menaik turunkan tubuhnya yang duduk di kursi empuk. Akhirnya ada pria dewasa yang mau membawaku jalan-jalan selain Daddy. Aaron masih berseru, tapi Lucio menunjukkan ekspresi lain. Daddy, kamu punya seorang Daddy? Aaron mengangguk tanpa ragu. Ya, aku memiliki seorang Daddy di Los Angeles. Dia tampan dan kuat juga keren. Kalau mama sedang sibuk mengurus butiknya, Daddy-lah yang akan mengajakku jalan-jalan kemanapun yang aku suka, ungkap Aaron. Lucio menoleh ke arah Angela untuk meminta penjelasan, tapi Angela justru berpaling dan salah tingkah. Paman kenapa menatap mama seperti itu? Tanya Aaron memperhatikan dua orang di dekatnya yang terlihat aneh. Angela menarik nafasnya tanpa melihat langsung. Dia sudah bisa merasakan tatapan tajam Lucio yang selalu mematikan itu. Wanita itu pun kembali menatap Aaron tanpa melirik pada Lucio. Sayang, sebaiknya kita pergi berdua saja. Tidak perlu mengajak paman ini, dia pasti sibuk. Dan ternyata benar, ketika Lucio baru berdiri hendak mengajukan tanya pada Angela, seorang juri mendekat lalu membicarakan sesuatu padanya. Setelahnya Lucio menatap Aaron dengan raut wajah tidak senang. Apa paman benar-benar sibuk? Tebak Aaron. Maaf, ini sesuatu yang tidak terduga, jawab Lucio penuh rasa sesal. Aaron memberikan senyuman lebarnya. Paman selesaikan saja urusannya. Aku bisa jalan-jalan dengan mama, tapi saranku jangan terlalu lama di luar. Ingat semalam mama sakit. Lucio memperingati sembari mengusap kepala Aaron. Pria kecil itu langsung mengangguk mengerti.
Ini adalah debat hari kedua. Sejak kemarin, Angela tidak menemukan Lucio lagi. Pria itu juga tidak muncul saat acara makan malam dengan seluruh peserta dan juga juri serta panitia. Pagi ini saat Angela duduk di kursi penonton, dia baru melihat Lucio ketika lomba hendak berlangsung, memperhatikan pria itu yang berjalan dengan pesonanya serta aura dinginnya, lalu duduk penuh wibawa di kursi juri. Tuan Lucio kemarin disibukkan oleh pertemuan dengan pimpinan mafia di kota Chicago. Kehadiran Diego yang duduk di samping Angela membuat wanita itu menoleh karena terkejut. Kenapa tiba-tiba berbicara seperti itu? Apa peduliku? Respon Angela dengan ketus. Diego hanya tersenyum tipis, kembali menatap panggung. Mari kita lihat penampilan Tuan Muda Aaron. Angela juga tak mau membahas Lucio. Dia menikmati acara memperhatikan penampilan Aaron yang selalu membanggakan. Setelah pria kecil itu selesai, Angela memberikan standing applause dan teriakan semangat. Saat Aaron sudah masuk ke dalam backstage, Angela kembali duduk. Oh iya Nona, setelah ini seluruh peserta akan diajak oleh panitia untuk mengunjungi museum yang ada di kota Chicago. Bukan hanya itu, mereka juga akan dibawa ke beberapa tempat edukasi sebagai pengenalan kota Chicago pada mereka, ungkap Diego. Dahi Angela bergerak. Iyakah? Seperti itu tidak ada di agenda. Iya, rencana ini baru disahkan kemarin sore oleh panitia. Mereka juga hanya akan membawa anak-anak tanpa orang tua. Hal ini biasa mereka lakukan supaya anak lebih bijak mengeksplor keinginan mereka, jelas Diego dengan lancar. Oh begitu, tak ada yang bisa dilakukan selain mengangguk. Kalau begitu, Angela berencana akan istirahat saja di dalam kamar. Benar apa yang Diego katakan. Setelah acara makan siang, mereka membawa anak-anak menggunakan bus. Pengawalan juga nampak di sana. 2 mobil putih berisi para bodyguard yang mengiring bus itu menuju tempat wisata. Angela kembali naik ke lantai 15 saat dirinya sudah di depan pintu kamar. Tiba-tiba ada yang menariknya dan memasukkannya ke kamar lain.